Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Pertemuan keempat dan terakhir dari putaran meeting para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah selesai dilaksanakan di Washington DC tanggal 12 hingga 13 Oktober 2022 yang lalu. Pertemuan dengan bahasa internasionalnya The Fourth Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting atau sering disingkat FMCBG kali ini menghasilkan 6 komitmen untuk menghadapi tantangan global, yaitu pertama, memperkuat koordinasi dan tindakan yang diselaraskan untuk penanganan isu internasional guna menjaga stabilitas ekonomi global, termasuk isu ketahanan pangan dan energi. Yang kedua, memperkuat komitmen dan memastikan ketahanan arsitektur keuangan internasional dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, menegaskan kembali komitmen dalam regulasi dan pengawasan di sektor keuangan. Komitmen keempat, menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat agenda keuangan berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau yang adil dan terjangkau. Yang kelima, menyatakan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif dan terjangkau. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menegaskan kembali komitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan 2 pilar paket pajak internasional G20 dan OECD. Nah, hasil komitmen ini akan dibawa pada pertemuan bulan depan, yaitu bulan November, di mana presidensi G20 Indonesia akan melanjutkannya dengan pertemuan tingkat pimpinan negara-negara di anggota G20. Nah, pertanyaannya ya, kok bisa ya Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 kali ini? Yuk kita bahas. Oke, terima kasih masih mengikuti kanal Ekonom Receh ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Indonesia bisa dipilih sebagai presidensi G20 kali ini, kita lihat memang mekanisme kepemimpinan G20 itu ditentukan secara bergilir setiap tahunnya di antara para anggotanya. Nah, yang menarik justru dari kepemimpinan G20 itu adalah negara yang sedang memegang presidensi itu harus bekerja sama dengan pendahulunya dan juga nanti penerusnya siapa. Nah, ini mekanisme ini sering dikenal sebagai Troika di G20. Jadi Troika itu adalah kepemimpinan G20 yang dilaksanakan oleh 3 negara. Presidensi tahun sebelumnya, presidensi saat ini, dan presidensi nanti di masa depan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan kesinambungan agenda-agenda yang menjadi konsen para anggota. Sehingga tidak ganti presidensi, nanti konsennya berubah gitu. Jadi tetap dikawal gitu. Dan saat ini Troika terdiri dari Italia sebagai presidensi periode sebelumnya, kemudian Indonesia saat ini presidensinya, dan nanti di bulan depan November akan diserahkan kepada India sebagai pemegang presidensi tahun depan. Artinya apa? Tahun depan Indonesia masih masuk ke dalam Troika karena Indonesia sebagai presidensi tahun sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dari sisi mekanisme presidensi G20. Kenapa Indonesia bisa dipilih gitu sebagai pemimpin G20 saat ini. Selanjutnya kita coba perhatikan nih. Platform G20 itu sebenarnya merupakan kerjasama multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Nah, kenapa G20 itu dianggap strategis? Karena apa? Posisinya itu menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Karena secara kolektif ke-20 anggota G20 ini merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia,
75% perdagangan internasional, dan 60% dari populasi dunia. Jadi dominan. Jadi apa yang terjadi di negara-negara G20 ini tentu akan mempengaruhi dunia. Kita coba lihat satu-satu ya. 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Nah, kita lihat Indonesia itu di mana peran strategisnya sehingga pantas jadi presidensi tahun ini gitu. Kita lihat dari posisi strategis pertama, yaitu jumlah penduduk, ya kan? Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, ini data BPS saya kutip, jumlah penduduk kita itu tercatat sebanyak sekitar 270 juta jiwa. Nah, dalam lingkup global, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 ini adalah yang tertinggi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kemudian secara persentase jumlah penduduk Tiongkok, India, dan Amerika Serikat terhadap total populasi dunia itu masing-masing 18,46%, 17,70%, dan 4,25%. Sementara populasi Indonesia merupakan 3,47% dari populasi dunia. Jadi sangat signifikan perannya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perdagangan, kembali saya coba ambil data dari BPS. Total nilai impor Indonesia selama Juli 2022 itu mencapai 21.345 juta US dollar, di mana terdapat 10 negara asal utama pada periode Januari sampai Juli 2022 itu 71,3%-nya impor kita berasal dari 10 negara ini. Yang pertama dari Tiongkok, Singapura, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Vietnam, dan Taiwan. Artinya apa? Kalau sesuatu terjadi dengan Indonesia, 10 negara ini akan terpengaruh. Karena banyak ekspor ke Indonesia. Jadi kalau ekonomi Indonesia drop, mereka ekspornya akan turun. Karena 71,39% impor Indonesia berasal dari 10 negara. Itu dari sisi kita impor. Artinya demand kita tuh terhadap produk dunia di 10 negara ini cukup besar. Nah, kalau dari ekspor, yaitu kita mengekspor keluar, menjual barang produksi kita keluar, itu pada bulan Juli 2022 itu ekspor Indonesia mencapai 25.563,2 juta US dollar. Nah, kemana aja tuh barang-barang kita diekspor? Ada 13 negara tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu apa? Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Belanda, Australia, Jerman, dan Yunani. Artinya apa? Kalau ekonomi Indonesia, ekspor Indonesia terganggu, maka pemenuhan demand produk-produk yang diekspor ke 13 negara tadi akan terganggu juga. Penduduk 13 negara tersebut akan terganggu kalau ekonomi Indonesia terganggu. Jadi itu menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam perdagangan internasional cukup strategis. Nah, kemudian terakhir kita coba lihat ya dari sisi perekonomian. Nah, kalau kita lihat ya, karena ada pandemi kemarin, kemudian ekonomi global itu mengalami perlambatan. Tadi saya sebut karena ada dampak pandemi. Kemudian juga adanya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian terjadi juga lonjakan harga komoditas dan gangguan rantai pasok di dunia. Termasuk lonjakan inflasi dunia yang begitu tinggi. Nah, kalau kita lihat Indonesia, perekonomiannya pada triwulan kedua tahun ini itu terus menunjukkan pemulihan dan semakin menguat dengan tumbuh sebesar 5,4% year on year. Kemudian dari neraca pembayaran Indonesia juga mengalami surplus sebesar 2,4 miliar US dollar. Nah, itu dari sisi perdagangan. Nah, coba kita lihat dari kondisi fiskalnya. Kita lihat juga kondisi fiskal Indonesia itu tetap terjaga dengan peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan negara, di mana belanja negara juga terlihat mengalami peningkatan. Ini artinya apa? APBN pemerintah punya kekuatan fiskal untuk terus melanjutkan program-program pembangunannya, meskipun ada gangguan, tapi masih dapat
menjalankan perannya dari sisi fiskal. Nah, itu fiskal. Sekarang kita lihat dari sisi moneternya. Kita lihat Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 3,5% hingga triwulan kedua tahun 2022. Untuk apa? Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar di tengah tingginya ketidakpastian pasar global. Nah, artinya dengan bank sentral kita, yaitu Bank Indonesia, mampu menahan suku bunga acuan tidak meningkat di triwulan kedua kemarin, itu menunjukkan sisi moneter kita juga masih cukup tangguh lah menghadapi gencaran perlambatan ekonomi dunia dan potensi krisis yang ada. Jadi clear ya teman-teman, dari data yang saya sampaikan tadi, dari populasi, ekonomi, kemudian dari perdagangan internasionalnya, itu menunjukkan Indonesia itu punya peran penting dan strategis di dunia, baik dari jumlah penduduk tadi, perdagangan globalnya, maupun perekonomian internasionalnya. Sehingga pantas banget ya Indonesia menjadi presidensi G20. Oke, baik, sekian dulu ya untuk hari ini. Jangan sampai ketinggalan, karena episode berikutnya Ekonom Receh berencana membahas posisi Indonesia di antara anggota G20 lainnya. Seperti apa posisi Indonesia?